Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragris Prayoga, NIM 0509 1282 025047, Prodi Agronomi, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang syarat akan muatan ajaran, teori dalil, bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arah pengembangan segala hal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki fungsi dan peran positif dalam mengatur interaksi antara warga negaranya, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Jika pembangunan sosial budaya mengesampingkan Pancasila sebagai dasar nilainya, sehingga menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis, jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia yang adil dan beradab. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Model dan sistem dalam pembangunan ekonomi haruslah berpijak pada nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus berdasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sementara itu, ideologi Pancasila sebagai sebuah cita-cita dan pandangan hidup pengembangan ekonomi juga harus mengacu pada sila keempat Pancasila, yaitu prinsip kerakyatan dengan asas musyawarah. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Pada dasarnya, aktualisasi nilai Pancasila dalam setiap pribadi sangatlah penting, terutama aktualisasi Pancasila secara subjektif dalam diri mahasiswa. Oleh karena itu, sepatutnya mahasiswa sebagai pribadi yang intelektual memaknai nilai-nilai Pancasila tersebut secara subjektif guna mencapai pemahaman dan pengamalan Pancasila secara objektif. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Secara harfiah, reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara pada catatan sejarah sepertinya belum dan terkadang tidak diletakkan sebagaimana mestinya. Banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum adalah bahwa sebuah produk hukum yang lahir di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti Konstitusi, Dasar Undang-Undang 1945, Konvensi, dan semua produk hukum lainnya, baik yang sudah dibentuk maupun yang akan dibentuk, tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.